Kabar ini, kabar terkabar. Apa yang disebut dengan UTS Insert itu, kemudian apa yang mereka alami di sana, dan insya Allah dukungan dari teman-teman semua itu akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala, karena mereka berkata soal kejujuran itu yang paling penting dan kebenaran abadi. Oke, saya mulai yang pertama, mungkin Mas pertama dulu atau siapa dulu? Ya, Mas dulu. Ya, oke. Mungkin bisa diperkenalkan singkat, Mas. Ya, perkenalkan, ya. Saya Redi, saya lulusan. Perkenalkan, nama saya Redi, saya lulusan Insert. Saya belajar di Insert pada akhir tahun 2006. Oke. Ya, kemudian lulus saya 2006. Ya. Lulus 2006 ya? 2006, akhir 2006. Oke, itu Anda di sana, Mas Redi, itu berapa bulan? Mas saya di Insert itu 6 bulan. Oke, cocok. Kurang lebih 6 bulan. Ya, 6 bulan tuh lulus. Lulus. Oke, dan ketika lulus, dapat surat tanda lulus nggak? Dapat. Dapat ya? Dapat. Oke, Bisa dibuktikan. Waktu nanti akan membuktikan. Oke, sementara cukup itu dulu. Assalamualaikum, sekarang kita ada di UTS bersama dengan ada Pak Husni, ada Pak Profesor Z, ada Dr. Roy Suryo dan Mr. Julius Maesa. Ya, jadi di sini kita ingin membuktikan dan tadi sudah bertemu dengan beberapa personal penting ya, yang juga bisa mengungkap sebenarnya apa yang terjadi di UTS, sehingga kita bisa tahu sebenarnya apa yang ada di dalam itu, dan kita tahu bahwa ya artinya kita bisa baca di sini bahwa tidak silahkan dibaca ya kan gitu. Rakyat tidak sebodoh wapresmu. Ya, rakyat tidak sebodoh wapresmu. Jadi jangan sampai kita dikibuli oleh katanya pendidikan yang dia di UTS Insert dan kemudian dikasih diploma atau dikasih sertifikat. Kita sudah membuktikan di UTS langsung, di perimeternya langsung, di prime evidence, yaitu yang ada di UTS dan ada di Insert. Ya, gitu ya Prof ya. Oke. Dan apa namanya, untuk foundation yang dikatakan sudah selesai year 12 itu harus 12 bulan. Betul, nggak mungkin 6 bulan gitu loh. 6 bulan sudah selesai. Ya. Tadi dosennya bilang begitu ya tadi ya. Iya. Ya. Sekali lagi, rakyat tidak sebodoh wapresmu. Nah, ini gambar, nggak tahu ini gambar siapa sih? Si Samsul. Bagi orang yang cerdas dan waras, pasti kalau ia ingin mengetahui sesuatu, maka ia akan mencari informasi yang tepat pada orang yang tepat. Tetapi bagi Roy Suryo, mungkin tak terbayangkan bahwa ternyata kesaksian Profesor Zilfirdaus yang katanya adalah asli lulusan UTS, ternyata ia tidak memberikan informasi yang sama sekali diketahui secara persis oleh Profesor Zilfirdaus. Beberapa kali apa yang disampaikan oleh Profesor Zilfirdaus itu terkesan bahwa ia sungguhnya tidak paham dengan pertanyaan Roy Suryo, dan karena itu ia memberikan keterangan atau memberikan jawaban yang tidak diharapkan atau alias tidak memuaskan bagi Roy Suryo. Jadi kali ini saya ingin mengajak kita sekali lagi mempertegas bahwa Roy Suryo datang ke Australia, katanya presentasi buku Jokowi's White Paper, dan ia merasa bahwa kedatangannya itu ditunggu-tunggu warga diaspora di sana, tapi ternyata ia sesungguhnya tidak mendapat panggung yang tepat karena Ihsan Katonde yang katanya adalah orang yang tahu tentang siapa itu Gibran juga telah mengakui bahwa ia hanya bertemu sekali, dan karena itu apa yang ia ketahui tentang Gibran itu tidak bisa dijadikan informasi yang benar, alias informasi yang ia temukan dan dapatkan itu beberapa tahun yang lalu, dan itu saat Gibran sebetulnya belum menjadi apa-apa. Nah, kalau berdasarkan prinsip-prinsip kewarasan sebagai seorang peneliti, sesuatu yang seringkali justru diperlihatkan oleh seorang Roy Suryo yang mengaku diri peneliti, tetapi kalau ia ternyata tidak bisa
mengkritisi sumber-sumber penelitian yang ia ingin dapat dan temukan, seperti penelitian tentang segala sesuatu yang terkait dengan Gibran yang katanya tidak berkuliah atau menurut mereka tidak mengenyam pendidikan di UTS di Sydney, Australia. Maka Profesor Zil Firdaus nampaknya memang justru mempermalukan Roy Suryo. Untuk teman-teman yang terus ingin berpolitik secara santun, penuh keadaban dan bermartabat, bukan politik yang dibangun di atas fitnah dan kebencian, dan karena itu kita menebar kata-kata yang penuh cacian makian terhadap orang lain. Kita lawan semuanya itu, dan siapa yang melakukannya? Ya, antara lain adalah para perusuh, para pengganggu demokrasi. Orang-orang itu adalah Roy Suryo, Rismond, dan Tiva atau teroris. Kita nonton pernyataan Profesor Zil Firdaus yang dianggap Roy Suryo orang yang tahu banyak, tapi ternyata sebetulnya ia sendiri tidak tahu banyak tentang sistem pendidikan di UTS Sydney, Australia. Kita nonton. Ikut 2 tahun. Iya. Setahunnya mungkin 8 bulan. Oh, iya. Ada libur summer kan? Iya, betul. Ya, tapi harus Tetap harus 2 kelas gitu kan ya, istilahnya dua tahapan, dua tingkat. tingkat. Ya. Minimal yang Prof pernah dengar yang ada di UTS college itu, itu dia masuknya kelas berapa atau grade berapa? Ya gitu. Bisa diterima dari year 11. Oke. Dan bisa year 12. Tergantung dia sudah tamat apa di. Oke, ya. Jadi bisa year 11 Ya. atau paling rendah dia year apa? Year 10 bisa. Kurang jelas begitu. Oke, ya. Tapi artinya minimal year 11 atau year 12. 12, ya. Ya, year ya istilahnya, bukan grade ya. Bukan grade. Bukan grade ya. Iya. Jadi kalau ada orang mengistilahkan grade itu berarti ada kesalahan juga itu. Oh, grade. Cara berpikir Indonesia. Tapi kan nggak mungkin kalau itu tetap ada diplomanya juga, ada sertifikatnya juga berarti. Iya. Pasti ada kan? Iya, ada. Ya. Jadi mereka ini ada yang kalau mau diploma aja, kalau mau kerja, dapat diploma bisa kerja. Oke, ya. Atau mau ke UTS. Ya. Nah, mereka kan ada program pilihan jurusan tuh. Kan kemana itu? Ada Penggunaannya apa? Iya. Ada ekonomi, ada engineering. Oh, gitu ya. Psikologi, ada communication dan lain-lain gitu. Iya. Jadi itu sudah langsung diarahkan gitu loh. Ke sana ya. Iya. Jadi kalau tanya tentang Pancasila, ilmu bahasa Indonesia, agama yang nggak ada. Jadi itu benar-benar spesifik kepada apakah itu ekonomi, apakah itu. Oke. Nah, sekarang Prof. Sekarang gini, kalau misalnya lazim nggak orang ambil misalnya matrikulasi atau pathway atau diploma tadi bukan diploma foundation di UTS, terus kemudian dia ngambil perguruan tingginya di negara lain gitu? Nggak bisa. Ini kan khusus di tailor istilahnya, dirancang tailor made untuk itu, untuk UTS. Oke. Kalau alasannya kan sama-sama kurikulum Cambridge, sama-sama negara persemakmuran gitu, antara Commonwealth gitu, antara Australia dan Singapura gitu, mungkin nggak kayak gitu? Nggak bisa. Iya ya. Malam saya search. Iya, baik. Saya tanya khusus. Ya. Apakah tamatan itu apa foundation? Year 11 di Singapura bisa langsung masuk gitu. Iya. Jawabannya aneh. Nggak bisa katanya. Baik. Iya. Tapi rupanya ada juga program yang mengizinkan untuk mulai UTS dari Oke, iya. Kalau itu pasti. Iya. Jadi yang kurang jelas bagi saya itu sekarang tuh ada program Cambridge International AS, A special, A level. Oh iya. Nah, ini yang
mungkin juga ya. Ya, yang bisa untuk meneruskan dari high school. Belum selesai high school. Ya dia masuk ke. Teman-teman silahkan nonton video itu secara lengkap saya temukan di Langkah Update, dan Anda tahu Langkah Update adalah bagian dari kelompok-kelompok Roy Suryo, Rismond dan Tiva yang terus menggunakan berbagai macam isu dan pemberitaan agar viral dan mempengaruhi opini masyarakat. Dan lagi-lagi memang platform digital ini dipakai untuk menyerang demokrasi itu sendiri, termasuk melemahkan orang-orang tertentu, bahkan kelompok-kelompok tertentu menggunakan diksi-diksi yang sama sekali itu tidak memberikan pencerahan atau edukasi. Nah, poin terkait dengan diskusi kita teman-teman adalah apa yang Anda dengar tadi. Jadi 2 kali Prof yang Anda dengar tadi, Zulfiadri misalnya mengatakan bahwa ia tidak terlalu paham dengan proses level-level yang ada di pendidikan UTS di Australia, dan dia juga tidak mengikuti perkembangan yang sementara ini ada, dan itu makin menolong kita untuk tahu bahwa cara seorang Roy Suryo untuk menggali informasi itu sesungguhnya adalah cara-cara yang ia tanpa sadar menggiring orang-orang, menggiring beberapa lawan bicara atau mereka yang diwawancarai untuk mengikuti logika Roy Suryo. Kalau Anda perhatikan tadi, jadi Roy Suryo selalu menggiring cara berpikir dari responden yang ingin ia gali informasinya itu mengikuti logika Roy Suryo. Dan itulah yang Anda harus tahu ketika dulu Profesor Sofyan Effendi, mantan rektor UGM, yang kemudian tergelincir mengikuti logika Rismond dan Roy Suryo, dan karena itu kemudian menyerang institusi UGM yang telah fix katakan bahwa Jokowi itu alumni dan Jokowi adalah orang yang telah menerima ijazah asli dari kampus ini. Bayangkan cara berpikir Rismond dan Roy Suryo itu adalah menggiring orang lain untuk mengikuti logika mereka, padahal logika mereka itu sama sekali bukan logika yang benar, selain menyesatkan kita semua. Dan orang seperti Prof. Zulfiadli tadi Anda dengar sendiri 2 kali dia katakan tidak tahu dan tidak paham, dan ini cukup memberikan pesan kepada kita bahwa saya sudah katakan dalam channel saya bahwa kedatangan Roy Suryo dalam rangka investigasi presentasi tentang bukunya yang ditulis bersama dengan Rismond dan Tiva, Jokowi's White Paper, untuk dibedah di Australia itu juga tidak mempunyai audiensi yang mendengar yang signifikan, selain orang-orang dan yang jumlahnya tidak banyak, dan yang terbanyak itu justru kursi-kursi kosong. Dan bahkan saya mendapatkan informasi dari kolega saya di Australia dan banyak warga diaspora di Indonesia yang ada di sana yang tidak suka dengan Roy Suryo dan cara mengembangkan politik yang penuh fitnah dan kebencian. Karena itu mereka kemudian tidak mau mengindahkan undangan itu karena dianggap bahwa Roy Suryo itu adalah orang yang justru menimbulkan kegaduhan. Anda tahu ya, teman-teman saya yang di sana itu juga merasa bahwa Jokowi selama ini telah memberikan legasi yang sangat luar biasa bagi Indonesia, dan Indonesia menjadi dikenal di kawasan Asia Pasifik salah satunya karena kontribusi besar Jokowi. Jadi teman-teman, dalam konteks ini saya ingin katakan bahwa problem terkait dengan isu sehubungan dengan ijazah wakil presiden kita, makin lama kita mendapatkan informasi-informasi ini justru makin menguatkan kita bahwa Roy Suryo itu sebetulnya sedang mencari-cari saja alasan-alasan, argumen-argumen, bahkan ia dalam rangka membenarkan keyakinan-keyakinan yang sudah ia simpulkan di awal tanpa ada proses investigasi sebelumnya, dengan mewawancarai beberapa tokoh termasuk Profesor Zulfiadli tadi. Dan Anda tahu beberapa keterangan yang disampaikan oleh Prof tadi justru tidak diharapkan dari Roy Suryo karena ia tidak tahu dan ia tidak terlalu jelas tentang regulasi pendidikan di UTS insert di Sydney, Australia.